Salam sejahtera. Saya Teresia Sriwahyuni, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Jurusan Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nomor induk mahasiswa 23313271355. LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan kelompok di SMPK Santa Maria II Malang. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Silakan, mari masuk. Silakan masuk. Ya, saya tutup ya. Biar ada bisa fokus. Tasnya bisa ditaruh. Baik, siapa yang mau memberi aba-aba? Oke, silakan Febri. Siap. Beri salam. Spirit of Mary, selamat siang Bu. Selamat siang, apa kabar? Luar biasa, yes, yakin esok sukses. Siang-siang tetap semangat, silakan duduk. Terima kasih Bu. Oke, hari ini terima kasih sudah datang untuk mengikuti bimbingan kelompok. Nah, kita mau bahas tentang apa? Mengelola emosi. Ayo, ada yang mungkin merasa sudah makin puber, jadi agak-agak gimana gitu, tiba-tiba ada ya, ngerasa ya? Oke, nah sebelum terjadi hal-hal yang enggak nih, apa yang iya ya? Maksudnya gitu ya, keluar itu kita mau belajar supaya mengantisipasi. Nah sebelumnya kita mau berdoa dulu supaya semua berjalan dengan lancar. Mbak Kesha kayaknya sudah siap. Makasih loh, sikapnya keren banget ya. Silakan Mbak Kesha. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, siang ya Tuhan, sekarang kami akan melakukan kegiatan pembelajaran tentang pengelolaan emosi. Semoga Tuhan selalu menyertai kami dalam kegiatan pembelajaran ini. Amin. Tuhan di Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mbak Kesha. Oke. Nah, sebelumnya Bu Yuni mau memberitahu tentang asas bimbingan kelompok. Kenapa kok bimbingan kelompok? Karena rata-rata di sini sudah masuk masa remaja ya. Nah, kelompok remaja yang perlu diberikan materi tentang mengelola emosi. Nah, terus asasnya apa? Asasnya adalah keterbukaan, kesukarelaan. Datang sini sukarela kan? Sukarela ya. Terbuka juga kalau mau ngomong apa ya. Dan ada satu rahasia juga. Apa yang ada di sini tinggalkan di sini, jangan sampai keluar. Dan apa yang kita dapat di sini bisa diolah lebih baik lagi. Sampai sini setuju? Setuju ya. Nah, setelah itu kita pemanasan dulu. Tahu permainan yang begini-begini, tangannya gini? Enggak. Coba. Tangannya yang kanan gini. Yang kanan gini, yang kiri begini. Nah. Oke, itu enggak apa-apa seperti itu. Ya. Oke. Oke, sudah, nggak apa-apa. Kita mau ini dulu, biar kita saling lebih enak sebelum memperkenalkan diri ya. Nah, ini kita mau mainnya, kalau misalnya yang dibilang hati-hati gunakan tanganmu. Nah, jangan sampai ini kepegang. Ya, jadi menghindar. Ini memegang punya teman, ini menghindar. Ya. Oke. Siap? Hati-hati gunakan tanganmu. Ini yang malah duit. Oke.
perkenalan namanya siapa, terus hobinya apa, begitu. Bagus kan? Ya, status pelajar. Mulai dari kita hobi aja. Perkenalkan, nama saya Fajar Rita Suara. Hobi saya sesuai biasanya tidur, biasanya ngaji. Mungkin sesuai ngaji. Oke, jadi kan Perkenalkan, nama saya Fajar Rita Suara. Hobi saya kadang tidur, kadang suka memasak gitu. masa nggak percaya kalau nggak ada hasilnya ya? Ada ya. Indomie. Saya suka budaya cerita. Hobi saya Banget ya, apa hasilnya? Perkenalkan, nama saya Naya Rita. Hobi saya tidur. Perkenalkan nama saya Brevia Cidrawatomo, hobi saya membaca buku. Perkenalkan, nama saya Tisa Besakiri Namiara, Desi. Hobi saya bisa tidur. Terus kalau sesuai mood tidur. Dengerin lagi. Oke, sip. Perkenalkan, nama saya Nisa Mulyono. Hobi saya Ramah sekali ya Kesia. Oh, piano. perkenalkan saya Angelina Susilo. Hobi saya tidur. Waktu itu main game. Main game bisa mengelola emosi juga ya, tapi mulutnya agak Oke. Nah, kita akan masuk ke tahap inti, di mana nanti kita akan ada permainan. Kalau nanti bermainnya adalah menyusun korek api. Menyusun korek api, saya milihnya yang tinggi. Tidak melihat gambarnya seperti apa, yang tinggi. Saya kalau misalnya itu korek apinya rendah, itu yang akan saya berikan pertanyaan dan akan saya berikan kartu soal. Sepakat nggak ini? Sepakat? Sepakat ya, sepakat ya. Biar kita bisa mengungkapkan emosi sebelum masuk ke materi. Kalau begitu, kalau sudah siap semuanya, kita ke meja yang ada di belakang saya. Sudah saya sediakan korek api. Nanti kursinya di sini, ya. Yuk, silakan. Saya hitung 1,5 menit saja. Sepakat? Sepakat nggak? Kenapa aku 1,5 menit? Karena kalau 2 menit sepertinya bakal kemana-mana. Ya, sepakat ya. Sekarang ini, nyusunnya silakan sesuai kreativitas kalian. Yang penting korek api itu jadi tinggi. Ibaratnya ini korek api menara. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Mas? 1,5 menit ya. Kalau misalnya pakai senjata ini, Nggak boleh, harus hanya korek api. Mau kalian bentuk segitiga terus atasnya segitiga, boleh. Mau segi empat, juga boleh. Oke, yang penting seimbang, jangan sampai jatuh. ya udah sih. Samaan kan? Gimana? Kayaknya udah ada satu kelompok yang mulai Ngene. Muak Pelan Keisha. Jatuh, ambruk. Pelan-pelan. Aduh, sayang banget. Pelan-pelan, oke laki. Santai. Nanti susah berdiri sama miring. 3, 2, 1. Oke, time start. Saya cek dulu. Ini rombongnya Kristi sama Gretchen. Siapa dulu yang mau bicara? Ya. Oke. Kristi dulu. Apa yang membuat itu nggak berdiri, nggak tegak? Terlalu kecil sama enggak
rapi. nggak rapi, nggak seimbang gitu ya. Kalau Grayson, apa yang membuat itu gagal? kurang fokus Mm-mm. sama iya kurang seimbang Kurang seimbang, kurang fokus. Gimana perasaanmu tadi menyusun itu? deg-degan panik Deg-degan, panik, oke. Emosi. Emosi, oke. Emosi jiwa dan raga. Kalau gitu kalian dapat hadiah memilih salah satu kartu Hadiah. untuk dijawab. Iya, hadiah. Ya. Ya, silakan dibuka. Koreknya nggak dipakai main loh ya. Mm-mm. Apa? Dibacakan. Mau berdiri boleh, duduk boleh. Dibacakan. Ada kasus yang mereka baca dan mereka harus memberikan jawaban. persahabatan dan pergaulan. Ina merasa terasing dari kelompok teman-temannya dan merasa sedih karena merasa tidak dimasukkan dalam beberapa kegiatan. Bagaimana Ina dapat mengelola emosinya dan membangun kembali hubungan dengan teman-temannya? Berikan beberapa strategi yang dapat membantu Intan merasa lebih termasuk dalam lingkungan sosialnya. Relate ya. Relate. Gimana jawabannya nih? Kalau mengelola emosi itu kayak kita tuh harus kayak ini nih, kalau misalnya kita kayak ngakuin ini tuh kita kayak harus berpikir panjang ke depannya. Kalau misalnya kita ngakuin ini kayak ini bakal memecah hubungan lagi atau kayak bakal merapat. Jadi kita juga harus kayak apa ya, kalau mau berteman kembali, kayak mau hubungan kembali tuh ya kayak cari cara yang kayak misalnya traktir, siapa tahu dapet lagi. Terakhir ya. Oke, usaha yang baik ya teman-teman ya. Keren ya. Oke. Kalau dari Gretchen, komunikasi. Oke, komunikasi ajak traktir gitu. Gimana diceritain Gretchen. Jadi kalau misalnya kayak ada problem kayak gini, misalnya si Ina ini ngomong ke teman-temannya kalau merasa sedih karena merasa tidak dimasukkan dalam beberapa kegiatan dari kelompoknya. Jadi kayak diomongin gitu. Ya. Terus komunikasinya gimana? Ya aku cemburu loh. Wow, to the point gitu ya. Emang gak apa-apa gitu? Misalnya Bedanya Emang ini kok? gak ada yang lainnya. Berarti selain komunikasi, quality time dengan mentraktir. Oke, sip. Tepuk tangan. Kita mulai lagi. Bersedia. Siap. Mulai. Oke. kecil. Kalau waktunya habis, biasanya ini akan jauh lebih baik karena kalian sudah mengalami yang pertama. Bukankah begitu? Oke, masih 45 detik. Jeng, rata-rata sudah mulai tinggi. Keren banget nih. Habis. Oke, tepuk tangan yang sudah. Yeay. Tas. Rino mendapati dirinya kesulitan dalam Judulnya beberapa apa judulnya? Maaf, Bu. Kesulitan akademis. Kesulitan akademis. Rino mendapati dirinya kesulitan dalam beberapa mata pelajaran dan merasa sangat tertekan. Dia Relate banget ya. Relate banget iya ya. makanya ketawa. Relate banget. Kayak gitu ya. Terus Dia sering merasa frustasi dan cemas saat menghadapi ujian. Bagaimana Rino dapat mengelola emosinya terkait kesulitan akademis ini? Berikut strategi yang dapat membantu Nina mengatasi stres dan meningkatkan kinerjanya. gimana nih, Brev? Pierre? Kalau menurut saya, kayaknya dia kan punya orang tua ini, atau punya saudara, punya orang dekat lah. Dia itu minta diajari atau cerita gitu. Oh, diajarin untuk belajarnya. Oke, asalkan mau cerita. Ya.
balik lagi komunikasi ya. Kalau dari sisi Fiere gimana nih? Menurut saya kan di sini dituliskan dia sering merasa frustasi dan cemas. Langkah-langkah yang bisa diambil, jangan berpikir negatif dulu. Jadi Pikir kalau misalnya, oh aku bisa, pasti aku bisa ini pasti. Jadi, kalau diterapin sama diri sendiri gimana? iya saya biasanya gitu. Oke gitu ya. Berarti ini kayak cerita diri sendiri ya. Iya. Oke, tepuk tangan. Sakit emosinya. Luar nih, ayo Real, Kristi, ayo, Gita, ayo. Lu panik tuh. Kayaknya ini deh kelompoknya. Pokoknya jangan Pelan-pelan tadi. Evaluasi apa? Kalau perlu diulang ya diulang aja. Berdiri tegak itu lebih bagus daripada gitu ya. Bisa deh. Sumpah ini koreknya miring. Aduh, ternyata gitu ya ungkapannya emosi kalian ya. Ngarangnya skrip. Terus boleh kan Pes? Terus jadi akhirnya ada yang lelah. Enggak. Gini wes paling tinggi wes. Ini paling tinggi wes. Tapi panas semua, boy. Kok menyerah? Terserah. Capek aku. Bisa. Oke. Lima, empat, tiga, dua, satu. Marah sama siapa? Ini. Marah sama itu. Iya, pokoknya salah itu ya. Oh, pokoknya salah itu. Apa yang membuat kamu menyalahkan itu? Ini kekecilan. Soalnya kecilnya sama gue kegedean terus habis itu miring-miring terus. Oh gitu ya. Harusnya gimana nih? Harusnya gimana? Harusnya begini. Harusnya segitu ya, gampang ya. Kalau misalnya, nah apa ngomong apa? Ego. Tapi itu juga ego diri loh. Kalau adanya segitu, gimana bisa menerimanya coba? Ya. Nah, strateginya harusnya kayak gimana nih? Ya sabar pelan-pelan. Sabar, pelan-pelan, terus nggak emosian. Kalau gitu kalian dapat tinggal dua nih, mau yang mana? Silakan dibaca. Baca judulnya dulu. Penyelesaian konflik. Saat istirahat, Rani melihat temannya Maya berbicara dengan teman lainnya yang bernama Kinan. Rani merasa ditinggalkan dan marah karena merasa diabaikan. Bagaimana Rani seharusnya mengelola emosinya? Jelaskan langkah-langkah yang dapat diambil Rani untuk menyelesaikan konflik ini. Relate ya? Iya, Pernah ya ngalamin kayak gitu? pernah. Pernah. Terus apa yang dilakukan? Hanya kita diam. Diam. Tanpa komunikasi. Iya. Penyelesaiannya Kalau dia nyapa, kita juga nyapa. Kalau dia nggak om, kita nggak om. berarti nggak mau mulai dulu. Oh mau. Oke. Apa yang membuat Cheryl berani mulai dulu? Soalnya kalau keadaannya kayak gini ya gantung terus gitu loh. Jadi kayak enaknya cepat selesai gitu. Enaknya cepat selesai. Keren banget loh. Apa yang membuatmu berani? Loh, untuk kayak gitu gengsi dong ya, susah gini gengsi dong ya. Malu aku. Sorry lah ya. Apa ya? Kayak paling nggak enak tuh digantung gitu perasaannya. Misal temennya ini satunya nggak ngerasa kalau dia tuh ngandurin kita atau nyakitin atau nyinggung perasaan gitu. Tapi kita ini merasa kayak kita harus cepat selesai gitu daripada nanti perasaannya kayak gini makin lama makin terenggang gitu. Keputusan, teman-teman, keputusan. Berani membuat keputusan dan menerima segala resiko. Cara mengendalikan emosi. Kita mau belajar ini ya. Coba. Satu, memilih situasi. Memilih situasi gimana? Kalau misalnya kalian tahu nanti kalau dengar ceritanya dia bakal marah, tetap yang dengerin.
Sebaiknya apa yang dilakukan? Kalau misalnya cari ke laki-laki aku mau cerita, ini positif atau negatif? Pokoknya dengerin. Kalau laki bakal tahu ini ceritanya si Ariel bakal membuat emosi, apa yang laki lakukan? Kompor. Jangan usah tapi jadi kompor. Gitu ya, sama Iya. jadi gimana? Nah, ini yang perlu diluruskan. Sebaiknya kalian milih situasi apa? Nah, ini kayaknya negatif. Benar ya? Aku tak tarik nafas dulu. Kalian menenangkan diri dulu. Itu juga akan membantu teman yang memarah. Jadi, oh iya, tarik nafas dulu ya. Jadi cerita. Nggak jadi cerita dengan nada yang negatif, tapi cerita dengan nada yang lebih tenang, kalem, nggak jadi kompor dulu. Nah jadi ya kan, jadi kita belajar dulu kayak gitu. Kayak misalnya tuh, ya di rumah kan kita mamaku kayaknya udah nanya tugasnya gimana, gitu kan ya. Terus, oh iya, gimana kamu tenangin diri dulu, minum air segala udah tenang. Gimana mama? Mama nggak jadi marah kan? Enggak sih paling enggak ketika dengar saya seperti kayak gitu, kalian sudah jadi pilih situasi yang kedua, memodifikasi situasi. Sudah terjadi, ya Bogi. Apa yang sebaiknya dilakukan biar? Terus ngapain? Nafas. Terus apa kita? Doa dulu nggak sih? Doa dulu. Keren banget. Doanya gimana nih? Di dalam hati atau pakai? Oh Yesus pergi. Maksudnya dalam hati kadang dalam hati, kadang langsung tahu. sebetulnya Belajar untuk memodifikasi, lalu alihkan fokus perhatian. Ada yang lain? Gimana? Dijelasin dulu kan? Oh boleh ya. jadi waktu itu kan sempat ada konflik, terus kita tuh sempat ribut panjang, terus aku tuh lama-lama kayak aku ngapain sih ribut ini, itu masalahnya kecil, jadinya aku nenangin diri, terus itu kan berarti aja kan, aku jadinya diamin dulu, terus aku itu mikir kayak ini kalau misalnya aku terus berantem sampai kapan pun masih gak berhenti, akhirnya aku speak up gitu ya, itu ada saya itu aku speak up Kita sudah sampai tahap yang pemikiran. Itu luar biasa. Maka kalau kita sudah seperti itu, bisa dong teman-teman lain diberikan cara, diberikan tips. Udahlah tenang aja, udahlah tenang aja. Coba kalau kamu pikir itu bisa aja masalahnya kecil loh, ya kan? Akhirnya ketika sudah sadar, iya, ngapain? masalahnya lumayan besar, cuma cuma ada satu orang aja. Biasanya kita tuh biasanya nggak damai. Tiba-tiba dia marah-marahin lagi, terus seakan-akan bikin aku yang memulai, jadi dia sampai sendiri kalau sama. Oke, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Ini adalah halaman terakhir. Berarti kalian sudah bisa mampu memahami apa yang kita lihat. Ya. Kalau itu, ini minta kalian membawa poin. Kemudian kita akan mengisi lembar kerja, yaitu berisi pertanyaan dan evaluasi. Sejauh mana sih kalian? Ya, silakan. Kita di meja supaya bisa enak tulisnya ya. Kita lanjut. Iya.
Oke. Ini ya. Emosi itu berarti boleh fokus? Boleh. Kan tadi udah bilang. Apa ya? Ingat-ingat. Nanti yang sudah langsung ke lembar berikutnya. Ada evaluasi hasil. Yang evaluasi hasil ditentang-tentang sesuai dengan yang ada di penjelasan. Lembar yang terakhir adalah refleksi. Nah, refleksi ini mau apa? Refleksi ini mau kedepannya saya mau kayak gimana ya? Saat ada kayak nomor 1, saya menghindari keadaan yang dapat memicu emosi, terlebih emosi yang tidak diinginkan. Kedepannya saya mau gimana ya? Nah, dicentang. Apa? Enggak deh, nggak perlu, nggak pernah. Itu tekad loh, bisa jadi itu tekad. Ya. Ingat, yang refleksi itu untuk kedepannya rencananya mau kayak gimana? Saya mau selalu menghindari keadaan yang memicu emosi. Oke lah, sering, jarang, apa nggak terus? Sudah selesai? Ya. Yang sudah nanti kita duduk di situ lagi ya. Kembali lagi duduk di situ. Tidak ada jawaban yang benar, yang salah, semuanya ini tergantung dari diri sendiri.
oke. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Oh, ya. Beres sudah? Terima kasih. Sudah? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Rizky. Nanti koreknya tolong dibereskan, ya. Oke. Kertasnya koreknya tolong dibereskan, biar tidak menjadi sampah. Karena mengelola emosi kita juga mengelola kebersihan diri ya. Sudah? Terima kasih, Bre. Baik, yang sudah bisa duduk seperti tadi di sini. Oke, disimpan dulu semuanya. Apa yang kalian rasakan setelah mendapatkan materi tentang mengelola emosi? Lanjut siapa? Ya, Tere. Lega. Apa yang membuat Tere lega? Soalnya saya itu apa ya, kalau seperti itu ya terus setelah tahu bahwa emosi itu wajar. Oke, lega, emosi wajar. Mantap. Ada yang lain? Ya, Rachel. Senang. Silakan. Kan itu biasanya susah mengenai emosi. Dengan ayahnya ini saya bisa belajar sebagai Puji Tuhan bermanfaat. Ada lagi? Oke, Daniel. jadi tahu masuk ke teman-teman. Oke, lebih ini ya, belajar keluar ya. Oke. Terus bermanfaat untuk apa? Pertemanan. Suka ya. Yang lain? Nambah informasi. Ya, setelah tahu buat apa? Harus ngerti caranya kira-kira hubungannya. Pertemanan ini kayak gak copot dulu gimana? Copot. Oke. Iya, betul. Biar hubungan pertemanannya semakin asam. Oke. Gita gimana, Gita? Dari materi ini saya bisa baca kalau misalnya nggak semua emosi itu membawa hal yang positif. Biasanya kayak marah kan, saya kalau marah biasanya ngomongnya suka gitu. Jadi dari sini saya baca kayak karena aku kalau ngomong kayak gini pengaruhnya negatif atau positif. Jadi ya belajar berpikir dua kali sebelum ngomong. Mantap, keren ya, keren. Oke, ini Jessica sama Brave. Oke, Brave dulu, Brave. Oke. Buat ubah mindset. Ubah mindset. Kenapa nih harus diubah nih? Soalnya kan saya dulu tuh malah gak bikin kayak habis emosi langsung tantrum. Oh, ya sudah. Ya, kita pulang. Ternyata Ya, biar kak. Enggak. ininya ya, dapat manfaat nggak? Jessica? Ya kalau saya misal Setelah dapat materi ini, ya setelah dapat materi ini saya bisa berpikir lagi misal kalau aku sama kayak kita lah pokoknya. Jadi kayak ngomong apa gitu takutnya kayak itu kayak gitu seorang. berarti keren ya, tepuk tangan buat kalian. Puji Tuhan, kalau kalian bisa memperoleh manfaat. Jadi nggak sia-sia datang ke sini ya. Oke, baik. Kalau begitu, kedepannya semoga kalian bisa menerapkan,
mempraktekkan apa yang kalian dapat hari ini dan bisa satu menjaga hubungan dengan orang tua, keluarga, dengan teman, terutama untuk diri sendiri. Ya, soalnya kalau orang ada emosi positif berlebihan juga nggak baik. Kalau yang negatif berlebihan apa lagi? Baik. Nanti kalau misalnya diperlukan kita bisa ketemu lagi ya untuk membahas ini. Yang butuh informasi, yang butuh ngomong. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak? Oke, kayaknya berdoa ya. Siapa yang siap nih? Kayaknya Jessica kayaknya siap berdoa. Yuk. Jadi teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas bimbingan kami hari ini. Kami dapat mempelajari dan mendalami emosi kami. Terima kasih atas berkat-Mu dari Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Tuhan memberkati. Dadah.